Gelang karet bungkusnya lemper, kasusnya Maret, sadarnya September. Sebuah pantun kritik atas perhatian kesehatan yang baru difokuskan setelah 6 bulan dari kasus pertama diumumkan. Karena semua dikerjakan simultan, berbareng dalam penanganan masalah, namun tetap ekonomi yang dikedepankan. Terbukti saat ini tidak efektif. Sekarang COVID merajalela dan Indonesia masuk resesi. Efek COVID dibiarkan menyebar saat ini dengan penanganan longgar dan tidak melindungi nakes tenaga kesehatan. Indonesia akhirnya menjadi salah satu negara yang paling ditakuti. Selamat ya, ada lebih 59 negara takut menerima pendatang dari Indonesia. Hebat sekali pada takut dengan Indonesia. Bener deh, 6 bulan fokus pemerintah adalah masalah ekonomi yang terlalu dikedepankan. Ternyata membawa 2 efek yang tidak terselesaikan. COVID makin merajalela karena hanya melakukan himbauan pakai masker dan jaga jarak. Kemudian stimulus ekonomi fokusnya create demand, tidak menghasilkan naiknya produktivitas. Kemudian di bulan September ini baru menyatakan bahwa kesehatan lebih penting dari ekonomi. Walah Pak, kemana aja bos selama ini? Pembisikmu mah memang kerjanya nyari duit. Kok bisa ya percaya sama pembisik yang ujung-ujungnya duit? Anggaran digelontorkan. Wih, efektivitasnya nanti terlihat kalau kuartal 3 dan kuartal 4 pertumbuhannya minus. Berarti sampean dibohongi anak buahmu bos. Gak kapok-kapok ya percaya sama pendapat. Bukan data lapangan yang valid yang telah dianalisa oleh pakar. Masa semua keputusan pakai common sense sih memutuskan? Ya begini jadinya. Masa orang percaya juga dengan info netral kita yang hanya bisa membantu lewat udara ini. Kalau Desember nanti, tahun ini 500.000 orang yang terpapar COVID. Piye jal, rumah sakit penuh dan ekonomi pasti tidak naik alias datar. Bahkan ada yang bilang turun terus sampai 2021 kuartal 2 alias 1 tahun negatif pertumbuhan ekonomi dan COVID belum terpecahkan. Bahkan setelah vaksin dapat di bulan Maret 2021 juga tidak selesai. Karena untuk mengcorner COVID yang bisa memberikan pertahanan lingkungan minimum 40% populasi divaksin. Artinya 100 juta penduduk Indonesia. Kalau satu hari 1 juta orang divaksin sejak Maret 2021 harus 100 hari baru tercapai 100 juta populasi. Apa mungkin 1 juta orang divaksin per hari? Bagaimana kalau 100.000 per hari yang divaksin? Maka 1000 hari baru mencapai 100 juta penduduk. Itu 3 tahun bos. Jadi COVID tidak hilang sampai akhir masa jabatan. Ekonomi bagaimana? Kekuatan mengguyur uang paling top sampai September bulan ini sehingga akhir tahun kuartal 4 akan terlihat naik sedikit. Namun kuartal pertama 2021 akan balik mengempes. Lalu bagaimana solusinya? Loh ya, kita harus terus beli solusi. Kita kan bukan pengkritik negatif, kita pengkritik positif, yaitu pengkritik plus solusi. Saya akhirnya sadar bahwa usulan memakai MMT ternyata sudah dikerjakan. Dan saya akhirnya tersadar bahwa MMT tidak jalan baik yang dikerjakan tersebut. Karena itu banyak yang mempertanyakan ilmu abal-abal si Bosman ini tentang MMT. Saat ini MMT lah yang mengerjakan kelolaan ekonomi bernegara. Akhirnya kita mempelajari secara seksama di mana salahnya MMT, Modern Monetary Theory. Akhirnya ketemu juga di mana salah MMT itu. MMT yang dipakai ternyata MMT Menteri Multitalent. Eyalah, tak kira ilmu genah yang terbukti di banyak negara jalan baik seperti di Tiongkok dan di Amerika di dalam menciptakan produksi dalam negeri dengan basis mencetak uang. Cetak uang yang berbanding lurus dengan jumlah produksi barang dalam negeri. Sudah ya, jangan bolak-balik bilang inflasi. Yang bilang inflasi hanya buzzer yang gak punya ilmu. Inflasi gak ada kalau ada produksi. Makanya tanya produksinya mana, bukan printing money-nya mana. Faham? Wahai buzzer, bener deh. Yang ada MMT yang dipergunakan selama ini hanya menciptakan keuntungan bagi oligarki dan global trading menjual tanah air. Tak kirain buat rakyat jelantah kita-kita ini. Ternyata buat elitis. Yo, apa sih? Jadi solusinya gimana? Ya pakai MMT yang bener. Balik ke laptop. Langsung ke UKM produksi. Pakai digital database. Peserta peminat daftar di web. Semua data digital. Dan buat semacam BPPN dulu. Ad hoc berlaku 4 tahun saja lembaga ini. Gak pakai tunai. Semua digital. Pakai payment sistemnya BI, KRIS, dan GPN. Selesai urusan bangsa yang bermasalah ini.